keluarga Bibas itu akan dibebaskan, cuman kemungkinan sudah dalam keadaan mayat gitu. Mungkin istri dan kedua anaknya. Aduh, Nah, nanti ya. jadi ada rencana pembebasan beberapa sandera yang hidup lagi ditambah dengan yang sudah meninggal gitu ya. Kita nggak tahu dalam dalam minggu ini ya. Kita lihat seminggu ke depan ini bagaimana gitu. Jadi negara-negara Arab ini kelihatannya memang tetap mau memegang isu Palestina ini untuk menyingkirkan Israel. Jadi ini dalam dalam waktu dekat ini akan ada KTT darurat OKI ya untuk membahas mengenai proposal Trump ini. Jadi negara-negara Arab ini memang tidak bisa lepas dari kitabnya untuk memusnahkan Yahudi Hmm. dan orang kafir gitu ya. Shalom, shalom. Lanjut, lanjut, siapa nih? Lanjut yuk, nih. Iya, jadi perkembangan perkembangan hari ini Pak Paul itu sepertinya keluarga Bibas itu akan dibebaskan, cuman kemungkinan sudah dalam keadaan mayat gitu. Mungkin istri dan kedua anaknya. Aduh, Nah, nanti ya. jadi ada rencana pembebasan beberapa sandera yang hidup lagi ditambah dengan yang sudah meninggal gitu ya. Kita nggak tahu dalam dalam minggu ini ya. Kita lihat seminggu ke depan ini bagaimana gitu. Jadi negara-negara Arab ini kelihatannya memang tetap mau memegang isu Palestina ini untuk menyingkirkan Israel. Jadi ini dalam dalam waktu dekat ini akan ada KTT darurat OKI ya untuk membahas mengenai proposal Trump ini. Jadi negara-negara Arab ini memang tidak bisa lepas dari kitabnya untuk memusnahkan Yahudi Hmm. dan orang kafir gitu ya. Jadi jadi kelihatannya mereka tetap tidak setuju dengan ide untuk merelokasi sementara 2 juta warga Gaza gitu. Jadi mereka mau membuat opsi semacam seperti ini. Hmm. Yang mau pergi ya boleh pergi, akan ditampung di negara-negara mereka. Yang mau bertahan di dalam Gaza itu silakan bertahan. Tetapi kalau saya pikir sih opsi mereka ini nggak realistis sih secara ini ya, secara faktual di lapangan nanti ketika dilakukan pembangunan itu tidak realistis. Jadi mereka itu hanya mau memindahkan sementara gitu warga Gaza ini. Sementara dalam pekerjaan rekonstruksi besar itu uh, ya harus ditinggalkan total dulu supaya para pekerja bisa jalan. Nah, kemudian adanya upaya untuk mengumpulkan dana sebesar 20 miliar US dollar dari hanya negara-negara Muslim dan negara-negara Arab untuk membangun kembali Gaza gitu. Ini di luar daripada dana yang dari Barat dan Trump ya Hmm. dan dunia internasional. Nah, jadi ini sekarang mereka berusaha memblok proposalnya Trump ini dengan proposalnya Oki gitu ya. Tapi saya pikir 20 miliar dolar itu untuk membangun Gaza itu saya kira kurang itu Pak. Mungkin kalau Ya. Pak SK bisa bisa ngelihat secara ini ya, secara ekonomi ya, Hmm. ataupun secara konstruksi karena Pak SK kan memang tahulah dia bidang pekerjaan seperti ini. Saya Hmm. kira itu masih kurang gitu. Tetapi ini harus hati-hati kenapa? Memang tidak ada ketulusan dari negara-negara sebelah dan negara-negara Arab ini untuk berdamai dengan Israel. Itu bagaimanapun mereka selalu akan menciptakan supaya apa? Supaya Israel itu hancur dan terhapus dari peta dunia. Hmm. Karena itu kan pesan dari buku ideologinya dari abad ke-7 itu kan gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang konsentrasi pasukan Mesir ini apakah dalam rangka untuk menekan seperti itu, tetapi kalau Mesir berani bermain-main seperti itu berarti semua perjanjian Camp David itu akan batal dan Mesir juga akan hancur secara ekonomi kalau dia mau katakanlah pasang badan gitu ya untuk melawan proposalnya Trump kemudian merebut Gaza untuk kendalinya gitu ya. Nah, kita lihatlah ke depan ini karena ini semakin lama konsentrasi pasukan Mesir ini semakin besar ini di perbatasan gitu. Tapi ini juga sudah diperhitungkan oleh Israel. Untuk posisi sekarang head to head perang Israel Mesir nggak akan bisa menang juga Mesirnya gitu ya. Tetapi ya
ini akan memperpanjang perang kalau andaikan betul-betul memang perang dengan Mesir antara Israel Mesir itu kembali pecah gitu. Tapi saya kira sih saya sependapat dengan Pak Paul katakan kemarin, tetapi ya kita lihat karena kan orang-orang sebelah ini kan Iya, bisa kuasa, logikanya beda Pak Paul gitu. ya, bisa kuasa tiba-tiba, Pak. Iya kan? Iya, Ya, bisa juga. Bisa kuasa tiba-tiba. Bung Toba, saya tanya ini sebagai itu ya, sebagai apa? Ini kan dari apa? Hamas ini, dia setuju menyerahkan Gaza ini kepada otoritas Palestina. Itu ide yang baru itu. Dia akan menyetujui, ulangi ya, ini si Hamas ini menyetujui, ya. Dia akan iya kalau Gaza ini diberikan sepenuhnya kepada otoritas Palestina. Apakah ini bisa, kalau ini bisa terjadi, apakah ada strategi Hamas dalam konteks ini kalau itu pun terjadi? Jelas ada Pak. Dalam arti Ya, begini, dia memberikan pepesan kosong kepada otoritas Palestina supaya otoritas Palestina memberontak di tepi barat atau di Yudea dan Samaria untuk melawan Israel. Dikasih secara de facto lah katakan secara militer. iya, de facto, iya, Wilayah iya. Gaza itu kan dikuasai oleh Israel sekarang. Kapanpun dia tinggal masuk, tinggal menguasai kalau dia mau, karena secara militer ya Hamas sudah nggak berdaya. Paling kekuatannya tinggal 5-10% lagi. Nah, dia memberikan kesan seperti itu, memberikan iming-iming kepada otoritas Palestina gitu ya, supaya otoritas Palestina berani mengambil tindakan. Tetapi posisinya sekarang di Yudea dan Samaria juga, posisi kelompok-kelompok teror yang selama ini sudah dibangun oleh Iran, terutama di Jenin ya, di Jenin, terus di sebagian dari Nazaret, ada dua kota sebenarnya yang paling berat itu sudah hancur total juga, sudah hancur lebur juga sudah kan, termasuk jalan. Kalau kita perhatikan lucu memang perang ini. Israel itu duluan menghancurkan jalanan daripada gedung. Kenapa? Karena kemungkinan di jalan itu dipasangin bom. Makanya dia selalu kalau kita lihat pasukan Israel bergerak, selalu bulldosernya itu menaruh semacam alat untuk menghancurkan jalan dulu. Kenapa? Kalau ada ditaruh bom di pinggir jalan atau apa langsung langsung akan meledak gitu dan tidak berfungsi gitu. Jadi ya itulah inovasi Israel dalam perang kota gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan otoritas Palestina mau berkuasa di situ, ya kita tahu kan pemerintahannya Mahmud Abbas ini juga pemerintahan yang korup kan gitu kan. Korup kenapa? Ya karena selama ini Mahmud Abbas dan teman-teman ini ya hanya cuma makan tidur aja dari uang yang diberikan oleh PBB dan negara-negara lain. Mereka tidak bisa hidup dari suatu kegiatan yang sifatnya ekonomi gitu ya. Di tepi barat juga orang-orang Palestina mungkin kalau yang sering ke sana atau pernah di sana gitu ya, itu ya mereka hanya hidup dari para wisata. Ya dagang-dagang jualan souvenir dan segala macam nggak banyak juga yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi kalau misalkan politik itu ya ada Pak, politik adu domba seperti biasa takiyah Pak Teddy gitu. Gitu kira-kira Pak. Sekarang balik lagi Ompong. Terima Itu kasih Om Pung. estimated itu Ya. 250 billion dollars. Itu duit dari mana? Mereka bisa ngomong kanan kiri, cecetoet. Tapi kalau nggak ada duitnya, ngapain? Kalau saya sih, biarin aja lah, hancur lebur, hidup di antara puing-puingnya. Itu memang tikus-tikus senangnya hidupnya di puing-puing. Di dalam got, di bawah terowongan. Kalau saya sih, jahat sih jahat. Tapi memang ini tikus-tikus. Udah tikus-tikus masyarakat. Dan bukan manusia mereka itu tikus. Iya kan? Sekarang si Teddy tanya kenapa nggak dikasih si Fatah. Fatah justru dari dulu nggak mau. Fatah dulu udah nawarin mereka nggak mau kan. Mereka makanya itu memilih Hamas sebagai pemimpin mereka. Sekarang mau dikasih si Fatah. Terus Fatah bisa apa? Fatah dapat duitnya dari luar. Fatah di West Bank ada apa? Ada duit nggak untuk reconstruction? Dikasihin Fatah otoritas cuman buat apa? Buat nggak ngapain. Si Mesir katanya mau, tapi Mesir punya duit nggak?
Dulu kan dibalik ke Mesir, Mesir nggak mau. Ya udah, semua pada nggak mau ya. Negara-negara Arab ini banyak banyak bacot juga, tapi duit nggak keluar. Ya udah, biarin gitu aja. Mereka hidup di tenda-tenda macam Afghanistan gitu. Memang itu udah naturalnya mereka. Mereka punya nature hidupnya di kolong-kolong gitu. Udah tekos lah, apalagi. Ya kan, Pak Ompong. Ya, itu aja, lanjut. Satu lagi pertanyaan Bung. Saya menarik cerita tadi yang jadi PNS pegawai ya atau lah bilang PNS lah yang ada di Palestina nanti. Kira-kira di situ orang-orang siapa yang bicara itu? Dari kelompok penguasa mana yang berbicara itu? Mengataskan siapa? Nanti si orang Palestina ini kalau ini jadi Gaza, mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai lah si rakyat ini. Persoalannya di sini si penguasa siapa yang mengatakan itu ya, apakah otoritas Palestinanya atau Hamas lah atau Fatah lah, ini yang menarik gitu. Thank you. Kalau menurut Ya, aku memang sih ya omongannya orang-orang UNRWA itulah, PBB. Ya, memang belum jelas Pak Teddy. Karena ini dikutip dari media Israel, ada menuliskan seperti ini kan. Cuman media Israel ini apakah ada informasi dari tim perundingan yang bocor keluar, terutama ini kan perundingan masa depan Gaza ke depannya ini kan kita nggak tahu dari, kan ada yang perundingnya ini kan Amerika, Mesir dan Qatar ya. Apakah ada informasi yang bocor keluar kemudian dimuat oleh media Israel. Nah, memang mengatasnamakan Hamas sih, tetapi kita belum tahu karena bukan press release dari misalkan Abu Ubaidah atau juru bicaranya Hamas atau misalkan juru bicaranya Mahmud Abbas, bukan, tapi masih spekulasi yang ada di media. Tetapi kalau ngelihat apa yang dikatakan oleh si Hussein itu, walaupun dia cuma propagandisnya Hamas, tapi kalau ngelihat analisa geopolitiknya, analisa kekuatannya Hamas sekarang ini, strength and weakness-nya, sepertinya itu masuk di akal gitu ya. Masuk di akal. Karena memang tidak ada kekuatan Hamas lagi untuk berkuasa di Gaza. Jadi sekarang ini menjelang perundingan tahap kedua. Tahap kedua ini mulai dirundingkan siapa yang menguasai Hamas ke depannya. Ini yang jadi kunci pentingnya di perundingan tahap kedua ini, karena kan untuk tahap pertama kan diperkirakan pertukaran sandera yang masih hidup sudah selesai gitu kan. Kalaupun masih yang tersisa itu adalah yang sudah meninggal nanti di tahap kedua. Tetapi sudah harus dibicarakan siapa yang akan berkuasa ke depannya. Jadi memang ini belum resmi ya, belum resmi secara ya betul-betul press release ya. Ini baru keluar dari salah satu media Israel, saya lupa nama medianya apa gitu ya. Kayak bahasa-bahasa Ibrani gitu. Nah, kemudian yang berikut kita lihat kan ya memang sebetulnya meskipun Hamas dengan Fatah itu selama ini berseberangan secara politik, tetapi setiap orang Hamas yang mati karena melakukan kegiatan teror itu tetap dapat santunan dari Fatah. Rekeningnya selalu terisi dan penuh. Gaji bulanannya akan diterima oleh pelaku teror ini meskipun dia sudah mati. Itu yang namanya apa namanya ya, slay apa, ada istilahnya itu dalam bahasa medianya. Jadi uangnya kaum teroris ini, para pembunuh, para pelaku teror ini, itu tetap rekeningnya gemuk diberikan oleh Fatah. Jadi ya mungkin ya masuk di akal kalau misalkan Fatah yang akan berkuasa. Tetapi kita nggak tahu kalau misalkan negara-negara Arab punya hanya 20 miliar dolar uang gitu ya, apakah itu betul-betul punya segitu atau cuma seperti kata tadi Pak Andi bilang, hanya konsep di atas kertas saja, ya buat apa gitu kan. Tetap ujung-ujungnya tetap mengharapkan uang dari negara-negara kafir, ya negara-negara Kristen, negara-negara Barat, negara-negara katakanlah Asia Timur, Jepang, Korea dan lain-lainnya gitu ya. Nah, apakah mengharapkan dari situ? Dari Tiongkok saya kira juga nggak banyak untuk ini. Kita lihat juga Tiongkok sekarang kan sudah mulai terjepit juga secara ekonomi kan. Jadi nggak akan banyak yang bisa dilakukan gitu.
Ya kita belum tahu ke depannya seperti apa, ini baru ide, tetapi kalau misalkan untuk tahap kedua ini tidak ada kesepakatan yang jelas gitu ya, kemungkinan ya perang masih akan berlanjut. Jadi Netanyahu mengatakan kita akan selesaikan tugas ini. Jadi artinya ya jelas Israel tidak akan ingin, kuncinya bagi Israel Hamas berkuasa lagi di Gaza. Kira-kira begitu, Pak Teddy. Oke, sementara itu dulu. Silakan teman-teman yang lain. Ya, ini ada Bu Eh, Dora sama Gema Rakyat, silakan. Bu Dora.